Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zaid Akbar Muzaki dengan NIM -1110101187 akan menjelaskan dan menceritakan tentang kebijakan ekonomi sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menghadapi krisis. Silakan menyaksikan dan semoga dengan paparan yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, ia mengumumkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya. Adapun cikal bakal yang menjadi dasar kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara mengambil kekayaan umum sesuai dengan syarak dan tidak mengambil hasil dari kharaj ataupun harta fa'i kecuali dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan syarak. Kedua, negara menambahkan subsidi serta menutup hutang dan memberikan hak atas kekayaan umum. Pengeluaran yang ada harus sesuai dengan haknya. Yang ketiga, negara hanya menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil yang sesuai dengan syarak. Yang keempat, negara harus menggunakan kekayaan dengan cara-cara yang sesuai dengan syarak. Ketika pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlangsung, terjadi krisis tahun Ramadah. Krisis tahun Ramadah merupakan krisis ekonomi yang dapat digambarkan berupa kelaparan yang berat, menimpa sebagian besar daerah pemerintahan. Terjadi kekeringan yang amat hebat di wilayah Hijaz, hingga akhirnya banyak rakyat yang hijrah ke Madinah. Bahkan tak tersisa perbekalan sedikit pun pada penduduk. Krisis Ramadah ini terjadi pada tahun 18 Hijriah, yang berlangsung selama 9 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerapkan berbagai kebijakan tertentu untuk mengurangi maupun mengatasi masalah krisis tahun Ramadan tersebut. Pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemerintahan yang bersih dan memiliki pemimpin dengan karakteristik yang tegas dan berwibawa, sehingga akhirnya bisa membawa masyarakat kepada kondisi yang damai, tentram, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan teratasinya masalah krisis tahun Ramadan dan kondisi perekonomian serta pendapatan masyarakat Arab pada saat itu berada pada taraf perekonomian yang merata. Kemakmuran dan meratanya perekonomian tersebut diperoleh dari beberapa pendapatan, di antaranya dari pajak tanah atau kharaj, zakat dan pajak tanggungan atau jizyah, harta rampasan perang atau ghanimah, dan pajak perdagangan atau bea cukai atau usyur. Radhiyallahu anhu menerapkan perekonomian yang lebih islami dan tidak ada kesewenang-wenangan dari raja-raja serta mengembangkan prinsip ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah Rasul tentang keadilan dan keseimbangan. Berikut beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, mendirikan lembaga Baitul Mal. Kenaikan yang signifikan pada pendapatan negara terjadi ketika luasnya wilayah kekuasaan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendirian dan pembangunan Baitul Mal. Awal mula cikal bakal adanya lembaga Baitul Mal telah dicetuskan dan difungsikan pada masa Rasulullah SAW dan diteruskan pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian pada masa pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin dikembangkan fungsinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendirikan lembaga Baitul Mal yang berpusat di Madinah. Di Madinah tersebut pada tahun 16 Hijriah dengan beberapa cabang lainnya di berbagai ibu kota provinsi. Dalam hal penanganan dan pengurusan lembaga tersebut, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk ketuanya yaitu Abdullah bin Ubaid al-Qari dan sebagai wakilnya adalah Mu'aiqab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerapkan beberapa kebijakan dalam lembaga Baitul Mal tersebut, di antaranya dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan sumber pendapatan negara menjadi 4 bagian, yakni pendapatan yang berasal dari zakat dan ushur, kemudian didistribusikan ke tingkat lokal, dan jika terjadi surplus atau kelebihan, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat, serta dibagikan kepada 8 asnaf. Pendapatan yang berasal dari khumus dan sedekah
didistribusikan kepada fakir miskin, baik seorang muslim ataupun bukan, dan juga untuk membiayai kesejahteraannya. Pendapatan yang berasal dari kharaj, fa'i, jizyah, usr, dan tanah sewa digunakan untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya, serta membayar dana pensiun dan dana bantuan, dan pendapatan lain-lain. Digunakan untuk memelihara anak-anak terlantar, membayar para pekerja, dan dana sosial lainnya. Adapun perihal mendistribusikan atau penyaluran harta Baitul Mal tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendirikan beberapa departemen, di antaranya Departemen Pelayanan Militer yang berfungsi untuk mendistribusikan atau menyalurkan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan, Departemen Kehakiman dan Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pembayaran upah atau gaji pejabat eksekutif dan para hakim. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan dan menyalurkan bantuan dana bagi pengembang dan penyebar ajaran Islam beserta anggota keluarganya, seperti juru dakwah dan guru. Dan Departemen Jaminan Sosial yang menyimpan daftar bantuan untuk mereka fakir yang miskin dan menderita. Kedua, mendirikan lembaga Hizbah. Hizbah merupakan kantor atau suatu lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral atau adab secara umum. Adapun tujuan dari Al-Hizbah ini adalah untuk menghapus segala perbuatan yang buruk dan mungkar, sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan, hingga akhirnya tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan di dalam masyarakat. Beberapa kegiatan Al-Hizbah yang berfungsi terhadap kontrol ekonomi diantaranya membuat berbagai ketentuan hukum secara jelas agar tidak terjadi penyelewengan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Para pedagang dilarang untuk menyembunyikan kerusakan atau cacat yang ada pada barang dagangannya. Dan dalam transaksi jual beli dilarang bersumpah palsu. Para pedagang dilarang mengadakan praktik monopoli, mengontrol dan mengawasi alat takaran dan timbangan para penjual, mengawasi jalur perdagangan, menentukan harga standar suatu barang, memastikan segala urusan perniagaan atau jual beli terbebas dari unsur riba. Memiliki wewenang untuk memaksa peminjam agar membayar pinjamannya jika mampu. Berkuasa untuk menangguhkan hutang sampai orang berhutang dianggap mampu membayar hutangnya. Menyediakan berbagai kemudahan kepada rakyatnya seperti makanan, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, lembaga ini juga memberi modal usaha yang dananya diperoleh dari dana infak, sedekah kepada orang-orang miskin dan tidak mampu. Yang ketiga, kepemilikan tanah. Melalui perjanjian damai, selama masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berhasil menaklukkan berbagai daerah. Namun, penaklukan tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan kebijakan negara mengenai kepemilikan tanah. Lahir dan adanya pemilik tanah yang berasal bukan dari penduduk setempat dan menempatkan kelas tuan tanah sangat berkuasa, merupakan akibat dari sistem kepemilikan tanah yang tidak seimbang, yang akhirnya akan menjadi parasit dan menahan kemajuan perekonomian itu sendiri. Pada saat dijalankannya sistem feodal tersebut, masyarakat Arab telah terbiasa dengan hak kepemilikan yang telah berlaku tetap, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil suatu langkah dengan menghapuskan hak milik tanah para tuan tanah yang bukan penduduk asli daerah tersebut dan menerapkan sistem kekhalifahan Islam dalam bentuk sistem pertahanan. Adapun peraturan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Daerah Irak yang sudah ditaklukkan tersebut menjadi milik dan hak orang muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan. Yang kedua, membebankan kharaj kepada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tanah bukan pemeluk agama Islam. Yang ketiga, selama mereka membayar kharaj dan jizyah, maka bebas pemilik tanah diberi hak kepemilikan. Yang keempat, tanah usyur diperlakukan apabila tanah yang tidak ditempati atau ditanami atau tanah mati atau tanah yang diklaim kembali seperti Basro ditanami oleh orang muslim. Yang kelima, membebankan kharaj sebesar 1 dirham atau 1 rafaz atau 1 ukuran lokal gandum dan barley jenis gandum dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air untuk daerah Sawat atau Irak. 6. Membebankan 2 dinar bahkan 3 irdab gandum, 2 kis untuk minyak,
cukai, dan juga madu untuk daerah Mesir. Ketujuh, menetapkan pembayaran tunai pembagian tanah dengan kaum muslim, membebankan per kepala sebesar 1 dinar dan beban jarib atau unit berat yang diproduksi per jarib atau ukuran tanah pada perjanjian Damaskus, Syria. Yang keempat, perihal zakat. Mata pencaharian sebagian umat muslim untuk kelangsungan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan beternak. Daerah Syria dan wilayah kekuasaan Islam lainnya banyak yang beternak kuda. Bahkan di dalam suatu riwayat mengatakan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi ditaksir bernilai 20.000 dirham, dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan tersebut. Dengan maraknya perdagangan kuda tersebut, mereka bertanya tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak kepada Abu Ubaidah selaku gubernur Syria. Gubernur tersebut menjawab bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada khalifah agar menetapkan kewajiban zakat atas kuda dan budak tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak. Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar zakat. Akhirnya gubernur menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau pun menanggapinya dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda diterapkan sebesar 1 dinar. Selain zakat kuda, pada saat yang beriringan Gubernur Thaif juga melaporkan bahwasannya pemilik sarang-sarang tawon ingin dilindungi secara resmi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bila mereka membayar usr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Namun jika mereka tidak membayar usr, maka tidak akan mendapat pelindungan. Menurut laporan Abu Ubaid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah 1/20 untuk madu yang pertama dan 1/10 untuk madu jenis kedua. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengambil kebijakan khusus pada binatang ternak. Akibat terjadinya krisis pada tahun Ramadah, untuk menunda pengambilan zakat dikarenakan banyaknya hewan ternak yang mati pada saat krisis tersebut. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan para amilnya pada saat krisis Ramadan dan berkata, "Berikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki 100 ekor kambing dan tidak kepada orang yang masih memiliki 200 ekor kambing." Yang kelima, menerbitkan mata uang. Mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di daerah Arab, seperti dinar atau koin emas dan dirham atau koin perak. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan masa Khulafatur Rasyidin, bobot dinar adalah sama dengan 1 misqal, atau sama dengan 20 kirot, atau 100 grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan dirham perak seberat 14 kirot dan 1 mithqal adalah 7/10 untuk menghindari kebingungan dan ketidakseragaman tersebut. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penerbitan uang tersebut hanya terbatas pada dirham, sementara dinar tidak dicetak. Cetakan dirham tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan ala Ajam dengan menambahkan ungkapan-ungkapan Arab. Uang tersebut sesuai dengan tolak ukur syar'i atau 6 daniq dan dicetak dengan murni. Sekian materi dan kisah yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga ada nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, kisah kebijakan ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menghadapi krisis. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.